Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan siasa syariah, yaitu konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Di dalam siasa syariah ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar negara. Bahkan sejumlah negara muslim memperluas cakupan siasa syariah ke wilayah penataan ekonomi dan segala hal yang menyangkut hajat umat sebagai warga negara. Kata siasa sendiri menurut kalangan ahli bahasa Arab berasal dari kata asasa yasusu siyasatan, berarti mengatur, memerintah, atau melarang. Siasat adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Di kalangan ulama fikih, siasat biasa diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seseorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu kemaslahatan, sungguh pun tidak diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dekade terakhir semakin banyak kosakata politik Islam, biasa disebut siasa syariah, masuk menjadi kosakata populer di Indonesia, seperti kata siasa al-syariah itu sendiri, dar al-salam, dar al-am, dar al-harb, al-zimah, dan lain-lain. Bahkan sejak awal terbentuknya NKRI sudah diperkenalkan sebagai konsep kenegaraan. Kata MPR dan DPR yang sangat dikenal luar di dalam masyarakat berasal dari bahasa siasa syariah, yaitu kata majelis, bahasa Arabnya tempat duduk atau kursi, permusyawaratan, bahasa Arab bermusyawarah, rakyah yaitu warga, dewan yaitu dewan, perwakilan yaitu wakil atau representasi, rakyat penduduk. Siasa syariah atau politik Islam sulit digambarkan dengan penjelasan kata-kata, akan tetapi dapat diilustrasikan dengan konsep sholat jamaah. Di dalam sholat berjamaah ada 3 unsur yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu imam, makmum, dan imamah. Pengertian partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara umum, parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela yang mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Bisa juga definisikan perkumpulan yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok orang anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dinamika partai politik modern dalam perspektif siasa. 1. Pemikiran pendirian Partai Islam. Partai Islam yang dimaksudkan dalam pembahasan kali ini adalah suatu perkumpulan yang seasas, sehaluan, dan setujuan. Dengan demikian, Partai Islam merupakan perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai. Menjelang kemerdekaan Indonesia,
para pemimpin Islam ketika itu tidaklah mementingkan berdirinya suatu negara yang berdasarkan Islam, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebabkan karena pemikiran pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu didasarkan pada penduduk bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yang menurutnya jumlah yang mayoritas Islam itu tentu akan membentuk negara Indonesia yang berdasarkan Islam dan pemerintahan yang beragama Islam. Salah satu contohnya adalah Sarekat Islam yang merupakan partai Islam yang pertama di Indonesia, telah memberikan sumbangan dalam kehidupan politik Indonesia. Pertama kali yang harus dilihat dari perjuangan organisasi Sarekat Islam sebagai partai nasional yang besar yang pertama dalam programnya tidak menyebut-nyebut negara Islam, yang dituntut adalah kemerdekaan Indonesia. Demikian pula Muhammadiyah dibentuk pada tanggal 18 November 1912 sebagai reaksi terhadap aktivitas misi-misi Kristen dalam mengadakan sekolah-sekolah mis di Indonesia. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang ruang lingkupnya sangat luas, menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Organisasi ini merupakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Di bidang politik, Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang beragam. Suatu saat tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung, bahkan ikut dalam pemerintahan, dan pada saat lain menjadi organisasi independen yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan partai politik apapun. Selanjutnya Nahdlatul Ulama dibentuk bulan Januari 1926. Nahdlatul Ulama sering dikatakan sebagai organisasi Islam tradisional dengan ciri-ciri: 1. Menganut dan mengembangkan ajaran 4 mazhab. 2. Metode pendidikan yang diterapkan melalui pesantren. 3. Pola hubungan struktural mempersatukan ulama-ulama Indonesia yang berada di luar Muhammadiyah. 4. Tetapi dalam kolonialisme Belanda, organisasi ini berpendirian tidak turut campur dalam soal-soal politik. Dinamika Islam dalam perpolitikan Indonesia modern dapat dijelaskan ke dalam beberapa model tampilan, yaitu yang pertama, persentuhan Islam dan politik sejak sebelum Indonesia merdeka menandakan adanya suatu pemahaman yang utuh tentang kelengkapan doktrin Islam dan mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, Islam dan politik merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat, di mana Islam membutuhkan politik dalam artian negara untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pelaksanaan pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya. Yang ketiga, atas dasar itu, politik menjadi salah satu bidang amal bagi umat Islam selain bidang-bidang kehidupan yang lain. Maka dari itu, politik bagi umat Islam harus diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam. Perjuangan Masyumi dan PKS sebagai wadah politik umat Islam merupakan salah satu hasil ijtihad kaum muslimin untuk dapat turut serta dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua partai ini sepakat bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dan bukan sekedar urusan rohaniah. Maka dari itu, itulah dengan membawa misi Islam, kedua partai ini memperjuangkan Islam sebagai sebuah kewajiban untuk mencegah kebatilan yang disebabkan oleh umat Islam atau umat manusia. Masyumi dan PKS termasuk organisasi politik Islam yang menerapkan modernisme dalam berpikir tentang pemerintahan Islam, yang merupakan suatu sikap dan pandangan untuk menerapkan ajaran Islam dengan menyesuaikan perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia.